Baik, alhamdulillah ya kita sudah mulai terhubung dengan FB Live ya. Maka mari sahabat-sahabat masih ada beberapa waktu ke depan ya, beberapa menit ke depan untuk bisa sahabat-sahabat untuk bisa saling share, saling informasikan, saling ajak sahabat-sahabat yang lain yang jauh untuk silakan untuk merapat ya, untuk mendekat yang dekat silakan untuk merapat ya. Akan segera kita mulai ya 3 rahasia penjualan tak tertolak pada pagi hari ini ya. Baik sahabat-sahabat, mari terus ajak infokan ke sahabat-sahabat yang lain agar apa? Fadilah dari ilmu ini akan senantiasa banyak sekali sahabat-sahabat yang lain yang berdampak ya, dan tentunya sahabat yang lain yang ikut meng-sharekan pun akan dapatkan fadilah ya, jadi ilmu yang bermanfaat juga buat sahabat-sahabat semuanya. Baik, kita akan segera mulai. Ya, pernahkah sahabat ya, pernahkah saat Anda melakukan penjualan, melakukan penawaran ya, mengalami hal-hal berikut. Yang pertama, ya kita sudah pasang ya penjualan kita di mana-mana, ya kita sudah pasang promosi di mana-mana. Misalkan ya, kita sudah pasang juga di FB Ads ya, di FB AdSense, di IG Ads ya, bahkan di YouTube Ads, bahkan apa, kita sudah cetak flyer, kita sudah cetak leaflet, kita tempel di mana-mana. Tapi mengapa ya kok masih ada belum banyak orang yang menghubungi kita ya? Kenapa itu kok masih belum powerful? Mungkin kita sudah share informasi, link dan lain sebagainya sampai ke grup-grup WhatsApp orang lain gitu ya. Tapi mengapa kok sampai dengan saat ini masih belum berdampak banyak orang yang menghubungi kita ya? Atau mungkin pernah juga sahabat-sahabat sudah sampai ada yang nanya-nanya kepada kita. Kita sudah cerita detail produk kita, tapi mengapa masih ada saja orang-orang yang tidak tertarik dan mereka nggak butuh dengan produk kita. Yang ketiga adalah ya kita sudah menjawab semua pertanyaan, ya kita sudah bicara panjang lebar, tapi ujung-ujungnya masih sama. Ya, masih saja banyak alasan bagi calon customer kita, dan tentunya juga ujung-ujungnya tidak ada penjualan, tidak ada closing. Ya, maka mari sahabat semuanya, mari kita sadari ya, ternyata ya ada sesuatu yang harus kita sadari ya, bahwa ternyata 80% orang melakukan penolakan atau keberatan ya untuk tidak membeli produk kita, tidak mau mengambil produk kita, itu alasannya adalah sama. 80%-nya adalah sama. Apa saja itu? Pertama, dia pasti akan merasa apa? Oh, saya nggak butuh ya, saya nggak tertarik, harganya mahal, saya nggak ada waktu, nggak ada uang. Sampai-sampai ada apa? Ada yang bilang, oh saya tak tanya-tanya suami dulu ya, saya tak tanya istri dulu ya. Nah, kalau kita nanya kepada suami, suami nanya kepada istri. Kalau kita nanya istri, ya istri nanya kepada suami. Maka apa yang terjadi nih? Ujung-ujungnya apa? Itu berarti apa? Itu belum berhasil, masih ada penolakan. Atau ada juga yang menyampaikan begini, saat kita tawarkan, saya tak pikir-pikir dulu. Nah, itu sudah tanda-tanda bahwa itu adalah sebuah penolakan. Nah, bagaimana caranya agar penolakan atau keberatan dari calon customer ini tidak muncul, atau paling tidak bisa kita atasi? Nah, bagaimana caranya? Insya Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan sharekan ya materi 3 rahasia penjualan tak tertolak bersama saya Muhammad Sofi Al-Khairodai. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Saya founder dari Best Learning Center ya. Insya Allah tema kita pada setiap hari Selasa kita akan berbagi tentang best for business ya. Tema kita adalah tentang bisnis. Maka pada pagi hari ini fokus kita adalah bagaimana caranya mengupas 3 rahasia penjualan tak tertolak. Namun sebelum kita membahas tentang 3 kunci rahasia tersebut, alangkah baiknya kita harus mengulang, merefresh lagi, yang merubah mindset kita ya, untuk apa? Senantiasa memahami dari dasar-dasar penjualan itu sendiri terlebih dahulu. Nah, apa saja nih yang harus kita pelajari? Nah, yang pertama ya sahabat, tahukah Anda ya, tahukah kita bahwa ternyata 80% orang memutuskan untuk membeli produk kita itu karena adanya kedekatan emosi ya. Jadi 80%-nya adalah karena adanya kedekatan emosi. Nah, sisanya berapa? Sisanya 20% itu karena adanya logika. Dan ini riset ini terjadi dimanapun ya, dan ini telah disepakati oleh para pakar sekalipun semuanya, bahwa 80% orang mengambil produk kita itu karena adanya kedekatan emosi, sementara sisanya logika itu karena ya hanyalah faktor logika. Maka hati-hati, kalau kita senantiasa tekankan apa? Pokoknya pakai diskon aja deh, kita diskon, beli 2 gratis 1, beli 3 gratis 1. Maka apa yang terjadi? Itu hanya masuk di logika. Maka yang terjadi apa? Kalau diskonnya sudah kita tidak pasang lagi, dia tidak akan kembali lagi, tidak akan menjadi customer yang loyal. Customer yang loyal terjadi manakala apa? Adanya kedekatan emosi. Maka mari sahabat-sahabat semuanya ya yang saling belajar di sini, poin utama untuk meraih pelanggan itu senantiasa kontinu kepada kita jalin kedekatan emosi ya. Kita bangun kenyamanan terlebih dahulu kepada calon customer kita. Nah, dasar penjualannya kedua adalah
Ya, ilmu closing itu tidak pernah diajarkan di bangku sekolah. Ya, justru ilmu closing ini kita raih manakala di mana faktor kita di lapangan langsung, ya, kita terjun langsung melakukan penjualan, langsung kita praktek. Maka kunci dari materi yang pertama ini, yang masih basic ini, ya, tentang 3 rahasia penjualan atau tolak ini adalah dipraktekkan. Maka kunci dari ini nanti akhir sesi ini, mari sahabat-sahabat semuanya kita praktekkan ilmu kita yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dasar penjualan yang ketiga adalah, ya, sukses itu ada polanya, ya. Kesuksesan itu tentunya ada rumusnya, ada polanya. Maka sukses dalam penjualan sekalipun ternyata juga ada polanya. Nah, apa itu? Ini akan kita kupas lebih dalam lagi. Nah, yang keempat adalah ingat bahwa penjualan yang laris, ya, terutama di era pandemi ini, penjualan yang laris itu butuh persiapan yang matang. Tidak hanya asal main hajar saja, tidak asal langsung tawarkan. Kita share broadcast di WhatsApp dan sebagainya. Tidak bisa sahabat semuanya. Perlu persiapan yang matang. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Maka mari senantiasa kita sadari bahwa ada, ya, 3 prinsip motivasi manusia, ya, untuk mau mengikuti atau mengambil opsi untuk mau membeli produk kita. Apa itu? Yang pertama adalah yang harus kita persiapkan, ya, orang itu akan terstimulus untuk mau mengambil keputusan untuk membeli produk kita. Setidaknya ada 3 syarat di sini, 3 motivasi. Yang pertama adalah namanya pleasure. Pleasure itu adalah, ya, adanya keuntungan atau manfaat apa bagi customer tersebut, bagi calon pembeli. Jadi kita harus benar-benar cek, ya, kita harus benar-benar list terkait dengan produk kita, ya, kita harus benar-benar list apa saja alasan orang lain, apa saja alasan calon customer, ya, itu harus membeli produk kita. Ya, misalkan nih, ya, apakah produk kita lebih murah? Ya, itu menjadikan apa? Keuntungan bagi calon pembeli. Apakah kita lebih murah? Apakah kita ini lebih mudah? Apakah kita ini milik kita ini lebih enak? Apakah punya kita ini, ya, lebih tahan lama dibanding yang lain dan lain sebagainya. Maka perhatikan, untuk pleasure ini kita harus cari alasan, ya, kita harus list terlebih dahulu minimal 7 alasan, ya, mengapa orang lain harus membeli produk kita, mengapa bukan produk yang lain. List terlebih dahulu ini masih masuk di materi, ya, sebelum membahas tentang 3 rahasia, ya, penjualan atau tolak. Ini masih dari dasar penjualan. Nah, 3 motivasi manusia untuk memilih produk kita, ya, menstimulus untuk mengambil langkah tadi. Yang pertama tadi adalah pleasure, maka yang kedua adalah namanya logic. Ya, logic itu apa? Masuk akal, ya. Jadi berdasarkan logikanya. Jadi berdasarkan, oh iya, setelah dipikir-pikir, oh iya, saya harus ngambil ini. Jadi list, tolong dicatat ini, ya, sahabat semuanya. Yang kedua ini, agar kita tahu secara logik ini mempengaruhi orang lain, adalah kita harus list mengapa orang lain atau mengapa mereka harus percaya, ya, kepada kita. Ya, ini bisa juga contoh, ya, kita lihat karena, ya, punya kita ini sudah ada testimoni, sudah direkomendasikan oleh orang lain, ya, sudah terbukti banyak orang yang menggunakan dan sebagainya. Ini akan lebih memudahkan menstimulus orang-orang, ya, berdasarkan data, statistik, ya, mempengaruhi logika calon customer kita. Nah, berikutnya, ya, kalau tadi sampaikan ada 3 motivasi manusia untuk memilih menentukan, ya, untuk menembus ke faktor kritis, ya, bahwa sadar orang langsung oke, saya mau ngambil ini. Kalau tadi yang pertama adalah pleasure, dengan kita menulis dulu, cari mengapa sih orang harus memilih produk kita, ya. Jadi orang itu langsung, saya untung nih, ada keuntungan nih buat saya, ada manfaat nih buat saya, gitu, ya. Yang kedua adalah tadi logic, ya. Jadi mengapa orang harus percaya dengan produk kita, ya. Ada testimoni, ada bukti-bukti orang yang sudah merekomendasikan, ya. Ada orang yang, atau mungkin karena memang orang tersebut sudah nyaman dengan kita, ada kedekatan emosi, maka dia akan percaya dengan kita, dia masuk akal. Oh iya, kalau saya misalkan, ya, kenal dengan produk, misalkan jus lemon, ada produk A, produk B, produk C. Oh, karena saya kenal dengan Pak Sofi nih, saya ngambil yang produk punyanya Pak Sofi saja deh, gitu. Ya, ini kenapa? Karena ada kedekatan emosi, ya. Maka yang paling dicari adalah orang yang paling dikenal terlebih dahulu, ya, bukan orang baru, orang lain. Maka bagaimana caranya agar kita senantiasa dekat, dikenal, ya? Ya, ini berarti masih di logic. Nah, yang ketiga adalah namanya pain. Apa ini pain? Ya, pain itu adalah kita munculkan ketakutan, ya, atau rasa kekhawatiran. Ya, ini biasanya kita sebagai basic dari call to action. Bagaimana orang mengapa harus mengambil produk itu? Jadi kita harus list, ya, jadi alasan persiapan buat kita mengapa, ya, mereka harus membeli sekarang. Ya, mengapa mereka harus membeli sekarang? Contohnya begini. Besok harga naik, ya. Jika membeli hari ini, ya, maka akan dapat sekian. Jika kita menjual, ya, besok, jika Bapak Ibu membeli besok, maka harganya sudah naik, ya. Atau ini hanya untuk 40 pembeli pertama, ya, ini akan memberikan pain, ya.
maka dia akan merasa apa? Nanti kehilangan kesempatan ya. Ada rasa ketakutan itu. Karena ada 3 faktor memang di manusia ini, ya ada namanya tadi pleasure, logic, dan pain. Ini harus kita tingkatkan. Nah, untuk mempersiapkan ini, 3 kunci tadi adalah: 1, list dulu ya, apa alasan orang lain harus ya membeli produk kita itu untuk meningkatkan meningkatkan pleasure-nya. List dulu, minimal 7 deh. Nah, yang kedua adalah mengapa mereka harus percaya dengan kita. Ada testimoni, ada sudah terbukti, ada rekomendasi, kita persiapkan itu. Minimal ada 7. List terlebih dahulu. Nah, baru yang ketiga adalah mengapa mereka harus membelinya sekarang, saat ini juga. Ya, berarti ada beberapa bonus untuk yang membeli hari ini. Ya, misalkan. Ya, atau stok terbatas. Ya. Bagi 5 pendaftar pertama, ya, maka dia akan buru-buru menjadi 5 orang pendaftar pertama. Jadi ada rasa khawatiran akan kehilangan kesempatan. Nah, inilah basic-basic dari penjualan yang harus kita perdalam terlebih dahulu sebelum kita mengupas 3 ya, rahasia penjualan tak tertolak. Ya, maka ini harus kita clearkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi yang luar biasa ini. Nah, apa yang harus kita lakukan ya agar tidak terjadi penolakan, tidak terjadi keberatan dari calon customer kita? Karena sejatinya tadi ya, seperti di pengantar tadi kita sudah sampaikan, ternyata faktor keberatan ya, faktor penolakan orang-orang itu semuanya rata-rata 80%-nya adalah sama ya. Apa itu? Nggak tertarik ya gitu ya. Saya nggak ada uang. Alasannya pasti itu sama ya, nggak tertarik, nggak ada uang ya, nggak ada waktu. Produknya kompetitor lebih bagus ya, pasti alasannya itu saja ya. Berikutnya apa? Saya tak nanya suami dulu dah gitu, saya tak nanya istri dulu deh ya, saya pikir-pikir dulu. Semuanya sama, kurang lebih keberatan itu. Nah, bagaimana caranya agar penolakan customer ini tidak terjadi atau paling tidak ya kita bisa atasi? Nah, maka mari kita kupas 3 rahasia ya penjualan tak tertolak ini. Rahasia yang pertama adalah ya, kita harus temukan hot button-nya terlebih dahulu ya. Kita temukan hot button ya. Apa ini hot button? Hot button ini harus mencakup 3 hal. Apa itu? Ya, dream ya, mengupas 3 hal ya hot button ini. Dream, need ya, dream itu adalah impian, need berikutnya problem dari customer. Maksudnya apa? Kita harus benar-benar ya cek terlebih dahulu untuk menstimulus hot button ini. Ya, kalau dari segi dream, apa sih sekiranya yang paling diinginkan oleh customer ya dari produk kita? Apa sih yang paling diinginkan? Apa yang paling diimpikan? Apa yang paling dikhawatirkan dari yang paling dikhawatirkan dari customer ya? Cek terlebih dahulu. Maka kita akan mengetahui apa dreamnya. Berikutnya apa? Need. Ya, masuk need. Apa yang paling dibutuhkan oleh customer? Karena sejatinya seringkali kita yang mencari ya, kita ini ya punya produk, kita mencari target market. Harusnya sebaliknya, bagi orang-orang yang paham betul tentang ilmu penjualan, malah justru sudah ada target marketnya, apa yang mereka butuhkan baru kita sediakan. Maka itu akan sangat powerful untuk ya tak tertolak ya. Maka berikutnya yang ketiga ya, kalau tadi ada need ya, ada dream, need, berikutnya ada namanya problem. Nah, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi persoalan bagi customer yang akan kita selesaikan? Ya, bisa dengan produk kita. Misalkan kita sudah punya produk, ya kita tambahkan, menjadikan ada solusi di sana. Misalkan, kalau saat ini era pandemi, produk kita dibonuskan dengan masker, misalkan. Produk kita ditambahkan dengan hand sanitizer. Kita bundling, kita paket. Maka yang terjadi apa? Akan semakin mudahkan menstimulus. Oh iya, saya memang butuh hand sanitizer-nya. Dan itu juga membutuhkan, saya juga butuh maskernya. Saya butuh madunya nih untuk imun, saya butuh ya jus lemon nih untuk imun saya sekaligus produk ini ya, ternyata saya juga butuh nih, akhirnya apa? Dibeli juga ya. Jadi yang pertama, cari hot button-nya dari customer terlebih dahulu. Mencakup apa? Tadi ya, ada dream-nya apa sih yang menjadi keinginan dari customer, apa yang menjadi impian dari customer ya. Berikutnya need, apa yang dibutuhkan oleh customer. Berikutnya apa tadi? Problem, apa yang menjadi kendala saat ini dialami oleh customer, apakah karena pengantarannya yang lama ya. Maka kita harus temukan solusi ini, cari hot button-nya. Jadi dijamin 1 jam barang datang misalkan ya, one day one service ya, one hour ya, 1 hour service, 1 jam pelayanan langsung datang ya, kita jamin. Jika tidak, nanti ada misalkan kita kasih jaminan, jika tidak diskon, potong diskon 20% misalkan. Itu orang langsung. Bagi orang-orang yang punya kendala masalah waktu, pengen waktu yang time-nya cepat, maka ini akan sangat powerful sekali. Nah, rahasia penjualan tak tertolak yang kedua adalah ya, yang tadi adalah temukan hot button yang terlebih dahulu. Yang kedua adalah mari tadi kita sadari ya, namanya adalah bangun kedekatan ya.
dalam istilah kami lembutnya adalah report ya, bangun raport, bukan raport seperti anak sekolahan ya, tapi raport kedekatan ya. Jadi karena tidak adanya kedekatan maka tidak ada selling ya, tidak ada penjualan. Jangan sampai terjadi apa? Mengapa seringkali kita ini broadcast ya, share ke grup-grup WhatsApp, kita japri-wapri, kenapa tidak ada respon sampai ke closing? Karena apa? Mereka tidak kenal dengan kita, tidak ada kedekatan. Ya, maka yang terjadi apa? Bangun kedekatan terlebih dahulu. Sebagaimana tadi dalam pengantar kita sampaikan ya, 80% orang mengambil produk kita ya, memutuskan untuk membeli karena ada kedekatan emosi. 20%-nya karena apa? 20%-nya ternyata hanya karena logika. Maka bangun kedekatan ini lebih powerful lagi, 80%. Ya, sebelum kita melakukan selling, sebelum kita tawarkan sesuatu, kita harus bangun kedekatan dulu ya. Dengan cara apa? Ya, bisa sharing-sharing dahulu atau apa? Kenalan ya, dengan kita membahas topik apa yang mereka sukai. Topik pembahasan yang sama. Ya, misalkan orang ini kalau kita lihat profil di FB-nya ternyata orang ini suka olahraga. Kita tema dulu bahas tentang olahraga terlebih dahulu. Saat mereka asik ternyata ngobrolnya asik, baru kita boleh tawarkan, boleh untuk selling. Ya, jadi bangun kedekatannya yang terpenting ya. Bisa tentang apa? Hobi, kesamaan hobi, cari kesamaan hobinya, apa latar belakangnya, ya background apa pendidikannya misalkan ya, ataukah mungkin ada ya faktor keluarganya, ada yang kita kenal atau dari daerah yang sama misalkan ya, ibu dari Solo ya gitu ya misalkan, oh bukan saya dari Wonogiri, oh sama ya kita dari sama-sama Jawa Tengah gitu. Jadi kita cari samanya, sama-sama Jawa Tengahnya misalkan, pokoknya cari yang sama. Misalkan dia, oh saya dari Pacitan, oh sama, kita sama-sama dari Jawa. Cari kesamaan. Ketika mereka sudah rasa nyaman, sama, ada kesamaan, dia akan nyaman. Ketika sudah nyaman, ada kedekatan emosi, selling akan powerful lagi. Ya, tidak akan tertolak di sini. Maka poin penting di sini adalah cari kesamaan terlebih dahulu buat orang itu nyaman. Maka seringkali terjadi oleh para ya business coach yang dilakukan apa? Sharing-sharing terdahulu. Kenapa? Orang tersebut akan trust dengan kita, akan dekat dengan kita, maka saat kita tawarkan berikutnya secara halus tanpa disadari, dia langsung oke. Ya, jadi bangun kedekatan ini 80% lebih powerful dibandingkan dengan logika. Dengan apa? Diskon dan lain sebagainya, ya potong harga dan lain sebagainya. Nah, rahasia penjualan tak tertolak yang ketiga adalah ya kita harus ketahui ciri-ciri closing. Jadi ini ada hubungannya dengan yang kedua tadi, ya. Kita harus cek apakah ini sudah ada kedekatan emosi atau belum. Nah, maka yang ketiga ini adalah cek ketahui ciri-ciri closing. Jadi jangan sampai kita langsung closing, kita harus langsung tawarkan sebelum ada ciri-ciri closing ini muncul. Ya. Apa ini ciri-ciri closing? Ya, ciri-ciri closing ini yang pertama adalah ya, adanya antusias dari calon customer kita saat kita sudah bangun kedekatan. Ya, saat kita bangun kedekatan, ada nggak antusias dari calon customer kita? Ya, apa ini contohnya? Ya, ketika penggunaan kata-kata yang sama, misalkan, tentunya ya ada 3 ya sistem kerja otak yang berbeda-beda ya dari setiap kita ya. Ada orang yang cara menangkapnya, cara pembahasannya itu ada yang namanya tipikal visual, tipikal auditory, tipikal kinestetik ya. Ini penggunaan kata-kata ini ternyata ada rahasianya berbeda-beda. Misalkan orang ini cocok sekali dengan orang yang visual, dia senantiasa melihat cara menangkapnya, maka penggunaan kata-katanya pasti apa? Menggunakan kalimat-kalimat yang saya lihat, kenyataannya ya, faktanya. Ini adalah orang-orang yang visual. Kalau nanti ternyata penggunaan kata-kata ini adalah sama ya, ini sudah mulai terjadi matching, sudah mulai ada kedekatan emosi. Berikutnya ya, jika orang ini ya yang saya dengar kedengarannya, tapi akhir-akhir ini yang saya dengar ya, berarti ini orang auditori. Kita harus samakan nih ya penggunaan kata-kata. Misalkan kita ini biasanya yang saya lihat ya, kita harus rubah. Kalau dia bilang apa? Yang saya dengar harus kita rubah yang saya dengar. Nah, berikutnya sahabat-sahabat semuanya ya, yang ketiga, jika ternyata ya kita ini adalah mendengar calon customer kita adalah tipikal yang kinestetik misalkan, yang saya rasakan ya, tapi yang saya alami itu adalah orang-orang kinestetik, maka kita harus juga menggunakan kata-kata yang sama seperti itu sahabat semuanya ya. Jadi kita harus penggunaan kalimat yang sama itu semuanya sahabat ya. Nah, berikutnya ini nanti contohnya antusias ya, jadi penggunaan kata-kata yang sama. Berikutnya untuk melihat ciri-ciri closing selanjutnya yang kedua adalah ya, kita cek ketika calon customer kita sudah mulai banyak nanya ya, sudah mulai nanyain apa? Yang varian, jenisnya, warnanya, ya sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan itu ya. Bagaimana cara bayarnya? Nomor rekening ini sudah mulai nih. Ini udah bisa kita leading ya, udah bisa kita closing kan nih. Ya, ada ciri-ciri ini. Pertama tadi antusias, yang kedua adalah mulai banyak nanya. Yang ketiga ya, sudah mulai yang menghubungi kita berkali-kali, bisa mulai bisa lewat FB Messenger, bisa lewat
WA, ya, sudah bisa melewati DM, melewati IG dan sebagainya, sudah berkali-kali dia ngontak kita, berarti dia sudah mulai butuh nih dengan produk kita. Ini sudah mulai ada apa? Ciri-ciri closing nih. Kita leading langsung berhasil. Maka mari sahabat semuanya, ya, inti dari ya, rahasia 3 penjualan tak tertolak ini, ya, sebelum kita belajar teknik-teknik apapun, ini pondasi ini harus dikelirkan terlebih dahulu, ya. Yang pertama tadi apa? Temukan hot buttonnya terlebih dahulu, yaitu need, ya, dream, dan berikutnya apa tadi? Need, dream, berikutnya adalah problem dari customer. Berikutnya apa? Kita bangun kedekatan. Ya, 80% ya orang memutuskan memilih produk kita karena ada kedekatan emosi, 20%-nya karena logika. Maka kita cari 80% ini. Nah, berikutnya yang ketiga adalah ya kita harus memahami, mengetahui ciri-ciri closing sebelum benar-benar kita closing kan. Ya, dari segi antusiasnya, dari mulai dia banyak nanya, banyak mulai dia menghubungi diri kita, ya. Maka jika sahabat-sahabat masih penasaran lagi tentang ilmu-ilmu teknik closing lagi lainnya, insya Allah kita akan sambung lagi di hari Selasa, ya, Selasa depan. Setiap Selasa insya Allah kita akan adakan FB Live untuk lebih lanjut lagi bagaimana jurus-jurus kita teknik closing selanjutnya lebih dalam lagi. Tapi clearkan terlebih dahulu ini. Kenapa? Ini harus dipraktekkan terlebih dahulu. Ya, bagi sahabat-sahabat nanti yang ingin sekali belajar tentang ilmu closing ini dan ingin ya sekali diadakan misalkan keluar ya, bisa dengan harga yang sangat lebih efektif lagi, misalkan dengan harga sesuai dengan kemampuan dari sahabat-sahabat semuanya, nanti boleh silakan ketikkan di chat, di replay ini ya, di kolom komentar ini. Insya Allah kita bisa segera agendakan ya, minimal ada 20-30 peserta saja kita bisa agendakan untuk bisa kita adakan kuliah WhatsApp khusus untuk strategi penjualan ya. Kita akan mengupas tentang teknik-teknik, jurus-jurus bagaimana kita closing kita bisa lebih powerful lagi, lebih maksimal apapun produk Anda. Jadi produknya disesuaikan dengan produknya sahabat-sahabat semuanya. Maka mari kita akhiri ya pada pertemuan kita hari ini ya, intinya adalah sharekan ilmu ini sebanyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang lain agar mendapatkan fadilah manfaat yang luar biasa dan tentunya akan menjadi jariah juga buat sahabat-sahabat semuanya. Inti dari semuanya ini adalah kita belajar ya, belajar ilmu itu ya senantiasa apa? Akan merubah mindset kita, tapi mempraktekannya akan merubah nasib kita. Maka agar nasib kita menjadi lebih powerful, praktekkan ilmu yang kita pelajari. Jangan menunggu sempurna ya, kita praktekkan sedikit demi sedikit, insya Allah akan senantiasa berubah di kehidupan kita ya. Maka mari kita akhiri terlebih dahulu ya, insya Allah kita akan share lagi, semoga Allah masih berikan kemudahan bagi kita, umur yang panjang besok Selasa ya, sampai ketemu lagi di Best for Business, kita akan mengupas lebih lanjut lagi. Namun jika teman-teman lebih ingin intens, ingin lebih maksimal dan ada mentoring dan coaching, bisa rekomendasikan teman-teman untuk ketikkan di kolom komentar ya, minimal nanti ada 20 peserta, jika ada kita bisa adakan kuliah WhatsApp khusus spesial untuk ya strategi penjualan kita. Apapun produk teman-teman kita bisa ya sharing dan diskusi bersama-sama ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya, sampai jumpa di kesempatan yang lain ya. Salam penyeru kebaikan, salam Best LC ya, Best Learning Center ya. Be positive, be happy, cause Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.